Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDH KBP dari nomor 578 ayat 1. Puji Tuhan di hulurna, namana tak pututung, kumna supa sembuna, anakana atung. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Sabtu 4 September 2021 dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 10 mengatakan, "Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alani ido ubahen naloja hita jala marukil, ala makirim hita di debata namangulu. Si palua halak saluhutna alai sumurung akana porsea." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, konteks kehidupan surat Timotius adalah ketika jemaat mula-mula sedang berjerih payah dan berjuang, termasuk Paulus dan Timotius, karena sedang menghadapi pengajar-pengajar sesat. Timotius diminta untuk bertempur. Para pengajar sesat tersebut adalah pembicara yang hebat. Dua di antara mereka adalah bernama Himeneus dan Piletus. 2 Timotius 2 ayat 17. Dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 14, Paulus menganjurkan Timotius agar berhati-hati menghadapi para pengajar sesat tersebut karena mereka pintar bersilat kata. Sebab dengan kemampuan bersilat kata, mereka para pengajar sesat tersebut mampu memalingkan telinga pendengarnya dari kebenaran Injil Tuhan. Lalu, apa yang menjadi nasihat jitu Rasul Paulus kepada Timotius yang masih muda? Pertama, Timotius harus mengingat tujuan, fokus pada tujuan. Pengajar-pengajar sesat itu memang hebat dalam berbicara bersilat kata. Berhadapan dengan mereka, pastilah kita menghadapi kesulitan. Timotius menghadapi kesulitan dan tak jarang juga menimbulkan kekecewaan, frustrasi, atau terpancing marah. Karena itu Timotius harus fokus pada tujuan. Dengan mengingat tujuan dan semangat dikobarkan, bagai udara yang sejuk dihirup dan melegakan. Seorang pemuda yang punya tujuan dan fokus pada tujuan itu amat baik. Timotius yang masih muda harus melawan mereka dengan cara sehat. Paulus menganjurkan, "Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda." 1 Timotius 4 ayat 12. Anggapan muda dipakai oleh lawan Timotius sebagai hinaan.
memandang rendah, menunjukkan seseorang yang kurang mampu dan kurang berpengalaman. Inilah cara lawan Timotius untuk menjatuhkan, melemahkan Timotius. Dalam menghadapi penghinaan seperti itu, Paulus justru menganjurkan untuk melawannya dengan positif. Jangan terpancing untuk marah sehingga bisa lepas kendali. Maka Rasul Paulus pun mengajar Timotius untuk melawan mereka dengan cara mengembangkan sikap hidup yang mampu menjadi teladan. Teladan dalam bahasa Yunani adalah tupos, tipe, model. Oleh Paulus, Timotius muda dianjurkan justru menjadi model, menjadi tipe moralitas hidup orang percaya. Menjadi model, menjadi tipe orang percaya kepada Yesus Kristus. Betapa diperlukan saat itu, saat ini, dan seterusnya. Timotius juga diminta tekun mengembangkan kemampuan dirinya. Ia harus belajar, menggali, mempelajari lebih dalam firman Tuhan, sekaligus mempraktekannya, melakukan apa yang dipelajarinya dalam kehidupannya untuk membangun jemaat. Bukan hanya membaca sebagai teori, tetapi melakukan, mempraktekkan, kemudian mengawasi diri sendiri, jangan tergoda untuk sombong. Saudara-saudara, demikian juga dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk melakukan firman-Nya. Karena Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. 1 Timotius 4 ayat 1. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Efesus pasal 5 ayat 11. Saudara-saudara, mari menghadapi orang-orang yang akan murtad. Orang-orang yang murtad, yang mengikuti roh-roh penyesat dan mengikuti ajaran setan-setan dengan cara mengembangkan sikap hidup yang mampu menjadi teladan, menjadi tipe, menjadi model moralitas hidup orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Betapa model Kristus dunia ini perlukan sekarang ini. Dengan berjerih payah dan berjuang menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, jadikanlah hidup kami tipe atau model orang percaya kepada Yesus Kristus, menjadi teladan bagi semua orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Mampukanlah kami menghadapi orang yang akan murtad, melawan roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan yang merusak iman kepercayaan kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 578 ayat 1. Puji Allah Bapa kita, Khalik alam semesta. Dia yang memelihara kita semua
Kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.